warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Saputri, NIM 4312201037. Di sini saya ingin memaparkan tentang materi 10 materi 10 yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston A. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Wawasan Nusantara dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan Nusantara atau berdasarkan geopolitik adalah mewujudkan tujuan nasional yang dimanfaatkan dalam pembukaan UUD 1945, sehingga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Yang A. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuh konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Aspek historis. Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mili melainkan selebar 12 mili dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi perairan Indonesia. Yang pertama, perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Kedua, laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Keluar Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Urgensi dan teori geopolitik. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukannya yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.
Hanya sedikit negara di dunia yang bila dilihat dari segi geografis memiliki kesamaan dengan Indonesia, negara-negara kepulauan di dunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau. Maka, untuk mempersatukan bangsa Indonesia diperlukan sebuah konsep geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh negara. Sebelum menuju pembahasan tentang konsep geopolitik Indonesia, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kondisi serta keadaan Indonesia ditinjau dari segi geografisnya. Kondisi nyata Indonesia, ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia, yaitu kondisi fisik serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasi. Kondisi fisik Indonesia, letak geografis, posisi silang, iklim, sumber-sumber daya alam, faktor-faktor sosial politik, lokasi fiskal Indonesia. Keberadaan pada lokasi ini adalah faktor geopolitik utama yang mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan kondisi fiskal, negara Indonesia berada pada dua benua yang dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu benua Asia dan Australia.